Halo semua, sebagai mahasiswa, kita kan setiap hari berurusan sama yang namanya argumen ya. Mau itu di kelas, di organisasi, atau apalagi di media sosial. Tapi sadar nggak sih, nggak semua argumen itu benar-benar logis? Nah, hari ini kita bakal belajar satu skill penting banget buat berpikir kritis, yaitu mengenali sesat pikir atau logical fallacies. Pasti pernah dong ngalamin ini. Kamu lagi diskusi serius, terus lawan bicaramu ngeluarin satu pernyataan yang kedengerannya sih meyakinkan banget. Tapi di dalam hati itu rasanya ada yang aneh, ada yang nggak pas. Kamu tahu ada yang salah tapi susah banget nunjukin salahnya di mana. Nah, perasaan janggal itu sebetulnya adalah alarm di kepala kamu yang lagi bunyi. Bener banget, banyak argumen tuh emang sengaja dirancang biar kelihatan keren. Padahal fondasi logikanya rapuh. Argumen semacam ini sering banget pakai trik-trik psikologis dan penalaran yang keliru biar kita setuju gitu aja. Oke yuk, kita bedah bareng-bareng. Ngerti soal sesat pikir ini tuh bukan cuma buat gaya-gayaan biar menang debat loh. Ini lebih ke gimana kita mempertajam kemampuan kita buat menganalisis informasi, membangun argumen kita sendiri yang kokoh, dan yang paling penting, nggak gampang ketipu. Anggap aja ini senjata rahasia kamu. Jadi, apa sih sesat pikir itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh cacat dalam penalaran. Coba bayangin deh, sebuah bangunan yang kelihatan megah banget dari luar, tapi ternyata fondasinya kropos. Kelihatannya kokoh, tapi sekali senggol bisa langsung ambruk. Nah, kayak gitulah sesat pikir, sebuah argumen yang nipu. Secara umum, ini dibagi jadi dua jenis. Pertama, ada kesesatan formal, di mana kesalahannya itu ada di struktur logikanya. Contohnya konyol sih. Semua kucing punya kumis. Budi punya kumis, jadi Budi adalah kucing. Strukturnya kan ngaco. Nah, yang kedua adalah kesesatan material. Di sini masalahnya bukan di struktur, tapi di isi atau konten argumennya. Dan inilah yang bakal kita fokusin hari ini. Karena ini yang paling sering kita temuin sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal lihat beberapa jebakan logika yang paling sering kita temui. Mau itu dalam diskusi di kampus atau bahkan pas lagi debat di kolom komentar. Kalau kamu udah kenal polanya, dijamin deh kamu bisa langsung ngeh dari jauh. Yang pertama, dan mungkin ini juaranya sih, yang paling sering banget kita dengar, ad hominem. Ini tuh taktik klasik pas seseorang udah kehabisan bahan buat berargumen. Bukannya ngebantah idenya, mereka justru nyerang pribadi orangnya, mulai dari karakternya, penampilannya, sampai latar belakang hidupnya. Nah, ini contoh klasiknya. Bukannya membantah isi pendapatnya, argumen ini malah nyerang umur dan pengalaman orang yang ngomong. Poin utamanya adalah, kebenaran sebuah ide itu nggak ada hubungannya sama siapa yang ngomong. Selanjutnya ada argumentum ad populum, atau biar gampang, kita sebut aja efek bandwagon alias ikut-ikutan. Ini adalah asumsi yang bahaya banget. Kalau sesuatu itu populer, maka itu pasti benar. Padahal sejarah udah berkali-kali ngebuktiin kalau mayoritas itu bisa aja salah. Gambar di slide ini nunjukin situasinya dengan pas banget. Semua orang jalan ke arah yang sama, padahal di depannya itu jurang. Terus ada satu orang yang berani bertanya, malah dianggap aneh. Sesat pikir kayak gini nih yang bikin kita jadi malas mikir kritis dan maunya cuma ikut arus aja. Jebakan berikutnya namanya dikotomi palsu. Argumen ini maksa kita buat milih antara hitam atau putih, seolah-olah nggak ada pilihan lain sama sekali. Kalau kamu udah dukung kami, berarti kamu musuh kami. Padahal kan kenyataannya seringkali jauh lebih kompleks, banyak banget pilihan di tengah-tengah. Nah, strawman atau manusia jerami ini taktik yang licik banget. Daripada susah-susah ngadepin argumen lawan yang sebenarnya, seseorang bakal bikin versi argumen yang lebih lemah, lebih simpel, atau bahkan dilebay-lebaykan, kayak karikatur gitu. Terus, mereka serang deh versi rekaan itu. Jadi kelihatannya mereka menang. Padahal, mereka nggak pernah benar-benar ngebahas poin utamanya. Dan yang terakhir buat sesi ini ada penalaran melingkar. Ini adalah argumen yang premis dan kesimpulannya itu saling membuktikan satu sama lain, tanpa ada bukti baru dari luar. Intinya, A benar karena B, dan B benar karena A. Argumen kayak gini tuh cuma muter-muter aja dan nggak ngebawa kita kemana-mana. Slide ini ngasih contoh yang bagus. Argumennya bilang, umur batuan membuktikan umur fosil, tapi umur fosil juga yang membuktikan umur batuan. Loh gimana? Lihat kan polanya, nggak ada bukti dari luar sama sekali. Ini kayak lingkaran logika tertutup yang nggak membuktikan apapun. Oke, setelah kita kenalan sama beberapa penjahat utamanya, sekarang pertanyaannya gimana cara kita jadi detektif argumen di kehidupan nyata? Yuk, kita masuk ke langkah-langkah praktis buat menganalisis setiap informasi yang kita terima. Ini panduan cepat buat kamu. Pertama, selalu fokus ke argumennya, bukan orangnya. Jangan terdistraksi. Kedua, selalu tanya, mana buktinya? Cek faktanya.
Beneran nyambung nggak sama kesimpulannya? Ketiga, hati-hati sama klaim sebab akibat. Apakah A beneran nyebabin B, atau jangan-jangan cuma kebetulan aja kejadiannya barengan? Dan yang terakhir, waspadalah kalau lawan bicaramu menolak semua kritik. Itu seringkali jadi tanda bahaya. Jadi, kenapa sih semua ini penting? Apa cuma supaya kita kedengaran pinter pas lagi debat? Tentu aja bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Dan inilah poin terpentingnya. Memahami sesat pikir itu bukan cuma soal nyerang argumen orang lain, tapi yang lebih penting, ini soal memperbaiki cara kita berpikir. Ini bikin kita jadi pendengar yang lebih baik dan komunikator yang lebih jujur. Tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk sama-sama mencapai pemahaman yang lebih dalam. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Setelah lihat beberapa contoh tadi, sesat pikir mana sih yang menurutmu paling sering kamu lihat di sekitarmu? Atau mungkin, tanpa sadar, pernah kita lakukan sendiri? Dengan kesadaran ini, kita udah selangkah lebih dekat untuk jadi pemikir yang lebih jernih dan kritis.